Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal wa ma siwal ma'il mutlaqi minal ma'iati kal khayli wa ma'il waradi wan nabidhi. Pembahasan ini adalah pembahasan tentang air yang selain air mutlak, seperti benda-benda cair. Benda-benda cair seperti apa? Seperti cuka, ma'ul warodi, seperti air mawar, wan nabit, dan air anggur. Bagaimana benda-benda cair seperti ini dan apa yang lain lagi? Wa ma tasara minats tamari, dan yang diperes dari buah, artinya jus. Bagaimana hukumnya jus kalau dipakai untuk berwudu? Awis syajari, atau air yang keluar dari pohon, artinya begini, pohon itu dipotong, begitu dipotong terus keluar airnya, netes-netes itu. Air netes-netes itu boleh nggak dipakai untuk berwudu? Maka air yang seperti itu tadi, al-ma'iat, barang-barang cair seperti tadi, kal kholi, seperti cuka, wama ilwaroti, air mawar, wan nabit, air anggur, wama tasara minats thamari, dan yang diperas dari buah atau jus, awis syajari, dan yang dikeluarkan dari batang pohon atau ranting pohon, la yajuzu raf'al hadasi, tidak boleh mengangkat hadas, artinya tidak bisa mengangkat hadas, wala izalatin najasati, dan juga tidak bisa untuk menghilangkan najis. Air yang seperti itu tidak bisa dipakai untuk mengangkat hadas, pun pula tidak bisa dipakai untuk mengangkat najis. Air-air yang seperti tadi, air-air seperti air cuka, air mawar, air apa tadi, air anggur, kemudian air perasan atau air jus, kemudian air yang keluar dari batang pohon atau batang ranting yang dipotong tadi, itu tidak bisa dipakai untuk berwudu, tidak bisa dipakai untuk menghilangkan hadas. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu, kalau enggak dapat air apa yang dimaksud? Air yang berasal dari langit dan air yang berasal dari bumi. Kalau tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Fa'aujabat tayamum alaman lam yajid al-ma'a, wajibnya tayamum untuk orang yang tidak mendapatkan air mutlak seperti tadi, air yang keluar dari langit dan yang air yang nyumber dari bumi. Tidak bolehnya memakai air lain selain itu, sehingga Allah mengharuskan untuk tayamum karena tidak mendapatkan air yang dari langit dan air yang dari bumi itu. Fadalla ala annahu, ini menunjukkan bahwasanya la yajuzul wudu bi ghairihi, tidak boleh berwudu selain air tersebut. Falam tajidu ma'an fatayammamu, kalau tidak mendapatkan air mutlak, air yang turun dari langit, air yang nyumber dari bumi, fatayammamu, maka bertayamumlah. Ini menunjukkan bahwasanya kalau tidak dapat air kita harus tayamum. Ini suruhan Allah untuk tayamum. Ini menunjukkan bahwasanya sahnya wudhu itu hanya dengan air mutlak, dengan air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada Asma binti Abi Bakar. Asma anaknya Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, fi damil haid, tentang darah haid. Jadi Asma ini memiliki kainnya terkena darah haid. Yusibu thawbu, darah haidnya itu mengenai kainnya. Lalu Rasulullah bersabda kepada Asma binti Abi Bakar As-Siddiq itu tadi, apa yang diperintahkan Rasulullah kepada Asma? Hattihi thumma ikrisihi thumma iksilihi bil ma'i. Hattihi, sikatlah wahai Asma, kainmu yang terkena darah haid itu sikat.
Tsumma ikrisi, setelah disikat kucek-kucek air yang terkena darah haid itu. Tsumma iksilihi, setelah dikucek-kucek kemudian basuhlah bil ma'i dengan air. Air yang dimaksud adalah air mutlak. Fa'aujabal ghuslu bil ma'i, wajibnya membasuh dengan air ini fadalla ala annahu, menunjukkan bahwasanya air itu la juzu bi ghairi, bahwasanya tidak boleh membasuh kecuali dengan air mutlak. Jadi wajibnya membasuh dengan air mutlak yang diperintahkan oleh Rasul ini menunjukkan bahwasanya apapun yang dilakukan untuk menghilangkan najis itu tidak sah, tidak akan hilang najisnya kalau tidak dengan air mutlak. Artinya begini, kita membasuh najis dengan air cuka itu tidak sah. Kita membasuh najis dengan air jus tidak cuka. Ini air jus satu ember, kemudian membasuh kain dengan air jus itu supaya bersih dari najis, tidak sah. Tidak terangkat najisnya itu, tidak hilang najisnya. Atau dengan air apa misalnya, air mawar satu ember, kemudian untuk menghilangkan badan yang terkena atau baju yang terkena najis, tidak hilang. Hilangnya hanya dengan air mutlak. Kita teruskan fasal selanjutnya. Fasulun fasal, fa in kammalal ma'al mutlaqa bima'in. Bagaimana kalau air yang mutlak atau air hujan atau air yang menyumber dari bumi itu enggak cukup untuk dipakai berwudu? Fa in kamalal ma'al mutlaqa bima'in, kalau menyempurnakan jumlah air itu dengan benda-benda cair yang lain seperti apa? Seperti air mawar, air tetesan dari pohon dan seterusnya. Itu air tetesan pohon itu maksudnya pohon dipotong, begitu dipotong nanti kan terus netes gitu. Getahnya itu kan seperti air juga getahnya itu. Fa in kamalal ma'al mutlaqa bima'in bi an ihtaja fi taharati ila khamsati artol, kalau mau menyempurnakan air untuk dipakai menghilangkan hadas atau menghilangkan najis hingga jumlah air itu ada 5 artol, agar mencukupi 5 artol, wa mahu arba'u artol, air yang ada itu jumlahnya ada 4 artol, fakam malu bima'in, kemudian disempurnakan dengan zat cair yang lain selain air mutlak, lam yataghayyar bihi, di mana air itu tidak merubah air mutlak tersebut, artinya baunya masih sama, rasanya masih sama, warnanya masih sama, tidak merubah. Lam yataghayyar bihi kama'in waradin, seperti air warad, seperti air mawar. Ing qata'at raihatuhu, air mawar yang sudah tidak bau lagi. Fafi wajani, ada 2 pendapat. Bagaimana ketika kita mau wudhu sementara airnya tidak cukup untuk berwudhu, kemudian ditambah air mawar yang sudah tidak bau lagi. Ketika air mawar itu dicampurkan ke dalam air yang mau dipakai untuk wudhu itu, air itu rasanya masih tetap seperti aslinya, baunya masih tetap seperti aslinya, kemudian warnanya juga masih tetap seperti aslinya. Wafi wajahani, ada 2 pendapat. Qala Abu Ali At-Tabari, menurut Abu Ali At-Tabari dikatakan la yajuzul wudu abihi, tidak boleh wudu dengan air yang seperti itu. Air mutlak dicampur dengan air mawar walaupun sudah hilang baunya, tidak boleh. Li'annahu kammalal wudu'a bil ma'i wal ma'i, karena dia menyampur atau mencampurkan air mutlak dengan air yang tidak mutlak. Dia mencampur air mutlak dengan benda-benda cair yang bukan air mutlak, maka tidak boleh wudunya yang seperti itu. Tidak boleh artinya tidak sah wudunya. Fa asbaha idza ghasala ba'dhu a'dha'ihi, itu sama saja seperti dia membasuh sebagian anggota wudunya bil ma'i, membasuh bagian wudunya dengan air. Seperti ini. Ketika dia wudu kemudian berkumur-kumur dengan air mutlak, begitu dia basuh muka dengan air mutlak, basuh tangan dengan air mutlak, basuh kepala dengan air mutlak, basuh telinga dengan air mutlak, giliran basuh kaki dia pakai air mawar, bukan air mutlak. Nah, diumpamakan seperti itu. Dari kepala, dari tangan, wajah, kepala itu pakai air mutlak, giliran di kaki dibasuh dengan air mawar. Nah, diibaratkan seperti itu, maka tidak boleh, tidak sah sholatnya. Wa min ashabina man qala, sebagian sahabat kami, sahabat musannif, sahabat Imam Syirazi, ada yang berpendapat innahu yajuzu, boleh saja
asal tidak berubah bau, rasa dan warnanya, enggak apa-apa. Li'annal mani'a istahlaka fil ma'i, karena larangan air yang dipakai untuk berwudu itu apabila airnya rusak. Begitu dimasuki benda cair yang lain, benda cair suci, benda suci cair yang lain, kemudian dimasukkan situ, warnanya berubah, baunya berubah, rasanya berubah, maka rusak air itu, nggak bisa pakai sholat. Sementara air yang ini, air mawar ini tidak merusak, warnanya sama, baunya sama, rasanya masih sama seperti air biasa, maka boleh saja dipakai untuk berwudu. Fasara kama law tarha dzalika fi ma'in yakfihi. Oleh karena itu sama saja kalau air yang mau dipakai untuk berwudu tadi kurang, kemudian dimasukkan air mawar yang sudah hilang baunya tadi ke dalam air mutlak tersebut. Jadi ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan tidak sah. Karena apa? Karena air mutlak dicampur dengan air suci yang tidak mutlak, sehingga air suci yang tidak mutlak tadi mencampur jadi satu. Beliau siapa ini? Abu Ali At-Tabari. Beliau Abu Ali At-Tabari itu mengibaratkan itu sama saja ketika kita membasuh muka dengan air mutlak, membasuh tangan dengan air mutlak, membasuh rambut dengan air mutlak. Kemudian ketika basuh kaki dengan air mawar, maka tidak boleh wudhunya seperti itu. Pendapat yang kedua boleh. Imam Syafi'i, ulama Syafi'i yang lain berpendapat boleh seperti itu, boleh. Apa? Sebab apa? Yang tidak boleh itu kalau barang suci masuk ke dalam air mutlak itu terus berubah airnya. Seperti air dimasuki air kopi, begitu masuk dengan air kopi, air yang tadi jernih menjadi hitam, dimasuki air teh, begitu yang tadinya jernih menjadi kecoklat-coklatan. Ketika berubah seperti itu tidak bisa dipakai untuk berwudu. Sementara air mawar ini dimasukkan situ nggak berubah, maka boleh dipakai untuk berwudu. Dasarnya adalah tidak bolehnya dipakai air untuk berwudu karena sesuatu yang masuk ke dalam air itu merubah kondisi air itu, merusak kondisi air itu, maka tidak boleh dipakai untuk berwudu. Jadi ada dua pendapat. Pertama, boleh dipakai untuk berwudu. Yang kedua, tidak boleh dipakai untuk berwudu. Terserah mau pakai yang mana. Ikhtilaful ulama irrahmah. Selisih pendapat para ulama itu adalah rahmat buat kita, sehingga kita bisa mengikuti. Nggak bisa mengikuti yang satu ini, kita bisa mengikuti yang satu ini. Nggak bisa kita mengikuti yang satu ini, kita bisa mengikuti yang satu ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anta